Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modified Concept. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, lur, pada kesempatan kali ini saya akan bahas ini ya, yang sering terjadi di motor yang masih standar, motor harian ya, terutama motor harian yang mungkin upgrade-nya itu tipis-tipis ya. Itu ketika diganti dengan noken as custom ataupun noken as yang sudah papasan atau noken as racing, itu terkadang itu motor jadi malah lemot atau tenaganya malah drop, malah nggak bisa kencang ya, atau nggak bisa maksimal, dan terkadang juga itu stasionernya nggak normal atau nggak bisa langsam. Jadi nah itu nanti yang menyebabkan seperti itu apanya di bagian noken as ini ya. Itu kan sering terjadi juga, saya sering dapat garapan seperti itu ketika ganti noken as kok jadi malah kayak gini, nggak bisa langsam, terus tenaganya juga ngempos terutama di RPM bawah. Nah, kali ini nanti akan saya bahas bagian apanya, perbedaannya itu di mananya, dan kenapa kok bisa begitu. Oke, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga ya loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke lur, langsung saja lur. Nah, jadi ketika motor harian ataupun motor standar ya, ada motor standar cuma ganti noken as, itu biasanya kalau tidak ada tidak ada penyesuaian, itu biasanya justru malah kurang maksimal ya. Tapi nggak semua tipe noken as seperti itu lho ya. Jadi ada yang memang bisa lebih enak dan ada juga yang malah kurang enak. Jadi di sini saya akan bahas yang justru malah tenaganya jadi loyo ya, atau nggak bisa stasioner, atau langsamnya itu nggak bisa normal. Nah, itu kan kalau noken as, perbedaan noken as yang standar sama yang sudah custom itu yang pasti di bagian durasi juga beda, lipnya ini juga beda, tingginya lip, kemudian overlapnya juga beda, sudutnya baik LSA dan overlap itu juga biasanya berbeda ya. Untuk angka perbedaannya itu macam-macam, jadi tergantung dari tipenya si noken as, speknya noken as itu sendiri, itu perbedaannya ada yang banyak ada yang sedikit. Nah itu yang mempengaruhi lur. Terkadang memang si noken asnya itu pembentukan profilnya kurang sempurna juga bisa. Jadi misalkan kalau ini dipupuk terus kemudian dikepras ya, titik pengeprasannya itu juga sangat mempengaruhi. Jika kurang tepat itu juga bisa mengakibatkan motor itu justru tenaganya jadi loyo ya. Nah, kemudian untuk itu yang menyebabkan nggak bisa langsam ini yang sering terjadi ya, itu karena apa lur? Karena di sini lur, jadi di noken as itu kan ada titik sentuhnya ya, mulai titik sentuh sini. Biasanya kalau memang durasinya itu diperlebar atau ditambah lebih lama, buka nutup klepnya lebih lama, itu pasti di sini titik sentuhnya, maksudnya titik sentuh itu mulai templar, mulai menyentuh, mengangkat klep ya. Nah, ini kalau standar misalkan di sini ya. Kalau yang sudah custom atau racing itu biasanya agak bergeser ke sini, jadi dibikin lebih lama durasinya sini, durasi totalnya itu lebih lama, jadi titiknya bergeser di sini, dan di sini juga gitu, biasanya seperti itu. Nah itu kalau terlalu jauh, misalkan titik awalnya di sini kemudian dibikinlah di sini sudah mengangkat ya. Nah itu seharusnya kalau ini noken asnya misalkan posisi di sini ya, nah di sini harusnya ngangkat, kemudian ini dibikin ngangkat lebih atau membuka lebih awal ya kalau di sini, kemudian di sininya itu juga digeser lebih ke sini, ke kanan sini. Akhirnya apa, klep itu nutupnya akan lambat ya, lebih lambat. Yang seharusnya klep sudah menutup sempurna, tapi karena di sini ditambah, akhirnya klep belum nutup sempurna, jadi terjadilah kebocoran di klep.
Nah itu juga bisa menyebabkan tenaga itu justru malah ngempos, terutama di RPM bawah dan juga susah stasioner. Biasanya pengaruhnya di sini. Jadi kalian perhatikan titiknya sentuh ini. Kalau terlalu jauh itu biasanya menyebabkan seperti itu ya. Makanya kalau di motor-motor itu, di mesin itu, kalau kita pakai noken as yang custom itu kompresinya baiknya dibikin lebih padat. Itu tujuannya apa? Yaitu untuk mengganti gas yang dikompresi ya, atau yang ditekan itu yang bocor tadi, yang keluar bocor melalui klep yang memang lambat nutupnya. Jadi untuk mengganti seperti itu. Jadi ketika kompresi itu enggak dibikin lebih padat, maka terjadi kebocoran karena itu klepnya lambat nutup ya. Kalau klep lambat nutup jadi bocor lewat klep. Nah itu pasti nanti tekanan kompresinya pada ruang bakar itu akan berkurang. Nah itu yang menyebabkan tenaganya kurang responsif atau tarikan agak jadi lemot ya. Makanya kompresi dibikin padat, jadi biar tekanan di ruang bakar itu masih bisa apa ya, istilahnya ya maksimal lah. Jadi seperti semula, minimal seperti semula. Kalau kita pasang ini tanpa memadatkan kompresi itu pasti akan berkurang tekanan. Jadi campuran gas dan bahan bakar di ruang bakar itu berkurang ketika ditekan piston, karena seharusnya nutup, piston bergerak ke TMA, tapi itu klepnya lambat nutup, akhirnya kan keluar dari klep gitu. Jadi itu yang salah satu yang menyebabkan. Kemudian untuk stasioner itu juga dipengaruhi dari overlapnya sini. Itu juga sangat mempengaruhi. Semakin lebar itu stasioner pasti akan minta di RPM yang lebih tinggi. Jadi nggak bisa halus seperti noken-noken yang standar ya. Jadi kayak basah itu biasanya. Kalau yang buat balap-balap itu sampai suaranya kayak putus-putus. Nah itu juga dipengaruhi oleh lebarnya overlap atau tingginya overlap. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi itu memang dirancang seperti itu kalau memang untuk balap ya. Jadi mencari RPM atasnya biar lebih maksimal. Jadi kalau di motor harian yang masih dipakai untuk harian ataupun motor yang masih standar, kalian pilihlah spek noken as itu yang jangan terlalu ekstrim. Jadi selisihnya cuma sedikit lah. Mungkin kalau kayak lip ya, misalkan lip standarnya itu 6 mili ya, carilah yang 7 mili aja. 7 mili itu masih sedengan ya. Jadi nanti di motor itu masih bisa stasioner, suaranya juga halus, kemudian powernya juga bisa meningkat. Tapi itu untuk kompresi kalian bikin lebih padat. Jadi kalian bikin lebih padat dari sebelumnya ya. Kalau misalkan kalian itu udah pakai Pertamax, itu bisa kalian pakai kompresi sekitar 10 lah, 10:1 ya. Itu masih bisa. Jadi biar nanti tarikan di putaran bawah itu juga lebih responsif, lebih enteng dan lebih enak lur ya. Tapi kalau kalian nanti mesinnya itu masih standar ataupun upgrade-nya itu masih tipis-tipis, kemudian kalian pasang noken as yang speknya untuk racing, yang durasinya baik overlap, lip juga tinggi banget, nah itu nanti pasti kadang motor justru nggak bisa maksimal hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi pemilihan noken as itu kalian perhatikan, terutama jika kalian mengganti noken as kok terjadi hal seperti itu ya, tenaga malah drop, kalian cek dulu noken asnya. Ini masalahnya di durasi yang terlalu lebar, terlalu lama, ataupun di overlapnya, ataupun ya ini ya titik sentuhnya kalian perhatikan. Jadi kalian bisa pasang, kalian putar-putar gini, kalau memang titik sentuhnya itu terlalu jauh ya kalian rubah. Terkadang itu ada noken as yang mungkin apa ya, kurang speknya kurang bagus, itu asal-asalan ya. Misalkan noken as bikinan yang asal-asalan itu titik sentuhnya ini enggak begitu diperhatikan ya, kadang ada yang jauh gitu ya, ada yang melengkung jadi akhirnya kasar. Itu kadang cuma lipnya aja yang diperhatikan, lipnya ditambah tinggi gitu aja, cuma di bagian durasi sini titik sentuh ini enggak terlalu diperhatikan. Padahal di sini tuh juga mempengaruhi kenormalan mesin itu sendiri. Jadi biasanya yang sering terjadi itu saya seperti itu. Jadi yang saya benahi itu di bagian sini, area sini sama sini.
Kalau noken asnya itu nggak bisa stasioner di mesin ya. Nah, itu yang saya rubah sini. Misalnya saya kepras lagi, saya tata, titik sentuhnya itu sudah bisa normal lagi. Jadi istilahnya itu sudutnya sini loh. Jadi base circle-nya ini kurang. Kalau terlalu sedikit, terlalu sempit ya, maksud durasinya terlalu rendah, itu juga bisa mempengaruhi itu. Jadi yang menyebabkan mesin itu nggak bisa maksimal setelah ganti noken as custom itu di bagian tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, titik sentuh, kemudian overlap. Kalau lip itu apa ya, masalahnya itu lip itu ya pengaruh, cuma nggak terlalu banyak ya di stasioner ya, mungkin ya tetap ada pengaruhnya, cuma yang paling berpengaruh itu di titik sentuh. Ini pengalaman saya ya. Jadi seperti itu yang perlu kalian perhatikan jika mengganti noken as. Jadi kadang kalau setelah dipasang itu kelihatan di sini. Jadi titik bekas gesekan tempelannya itu kelihatan. Yaitu kalian lihat atau kalian itu nyobanya gini loh. Kalau misalkan kok malah ngempos, coba setelan klepnya, kerenggangannya dibikin agak longgar, jadi agak kasar nggak masalah, itu buat nyoba aja untuk memastikan permasalahan ada di mana. Kalau kita bikin rapat di sini sudah nyentuh misalkan ya, kemudian kalian bikin longgar kan nanti nyentuhnya agak ke sini. Nah itu nanti perbedaannya akan seperti apa. Nah, jika ternyata lebih enak berarti permasalahan ada di sini. Jadi kalian harus mengepras bagian sini. Jadi usahakan titik sentuhnya ada di sini. Nah dengan setelan klep yang sewajarnya ya, standarnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu pembahasan tentang permasalahan setelah ganti noken as custom pada mesin harian kok jadi ngempos powernya. Itu tadi sudah saya bahas, sudah saya jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.